Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 9. Video pembelajaran ini berisi materi bab 1 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Video ini juga dilengkapi dengan penjelasan, contoh soal dan pembahasan, referensi buku yang digunakan, informasi-informasi yang berkaitan dengan matematika, juga dilengkapi dengan profil pembuat dari video ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat. Di sini terlihat ada beberapa menu yang akan kita lihat sama-sama. Yang pertama ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi, latihan soal, informasi, referensi, dan profil. Sebelum kita melihat isi materi untuk bab 1, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar untuk bab 1. Kompetensi dasarnya adalah untuk bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar, ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1. Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. 4.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk bab 1, di sini terlihat ada 8 poin. Artinya, setelah mempelajari materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian bilangan yang eksponennya negatif, positif, dan 0. 2. Mengubah pangkat positif menjadi pangkat negatif dan sebaliknya. 3. Mengenal arti pangkat positif dan negatif. 4. Mengenal arti bilangan pecahan berpangkat dan menemukan hasilnya. 5. Mengubah bentuk akar bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat, pecahan, dan sebaliknya. 6. Menghitung perpangkatan dari akar suatu bilangan. 7. Menyelesaikan operasi kali, bagi, tambah, kurang, dan pangkat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan yang terakhir, merasionalkan bentuk akar kuadrat. Selanjutnya, kita akan melihat peta konsep dari bab 1. Peta konsep untuk bab 1, di sini kalian bisa lihat sama-sama, ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar, di mana pangkatnya adalah bilangan bulat dan pecahan. Untuk bilangan bulat dibagi menjadi 3 lagi, yaitu bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif, dan juga sifat-sifat dari bilangan tersebut. Kemudian, bilangan berpangkat pecahan, ada yang berbentuk akar, dan yang akan kita bahas adalah operasi-operasi hitung yang ada pada bilangan berpangkat bentuk akar. Operasinya ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, dan perpangkatan. Selanjutnya, kita lanjut ke materi. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-1, kita lihat bilangan berpangkat, bilangan bulat. Artinya bilangan berpangkat yang pangkatnya adalah bilangan bulat.
Yang pertama, pangkat bilangan bulat positif. Contohnya, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Coba kalian perhatikan, angka untuk pangkat ini menunjukkan ada berapa jumlah angka bilangan pokok yang akan diulangi. Di sini lihat, 3 pangkat 2 artinya 3-nya ada 2. Jangan terbalik menjadi 2-nya yang ada 3. 2 pangkat 3 artinya 2-nya yang ada 3. Kemudian dikalikan semua. Maka bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai sebanyak N faktor. Artinya, banyaknya A yang kita kalikan adalah sebanyak bilangan pangkatnya. Keterangannya, A untuk bilangan pokok dan N adalah eksponen atau pangkat. Berikutnya, bilangan berpangkat, bilangan bulat positif mempunyai sifat-sifat. Sifatnya ada 5. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita lihat sifat yang pertama. Ini akan berlaku jika bilangan pokoknya sama. Di sini bilangan pokoknya adalah A. Ini juga A. Maka akan berlaku A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Kemudian A pangkat N dibagi A pangkat N juga akan berlaku hal yang sama dengan bilangan pokok yang sama. Jika dibagi, maka berubah menjadi dikurangi. Syaratnya, N harus lebih besar dari N. Kemudian, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka, A pangkat M kali N. Berikutnya, A kali B pangkat M. Di sini ada 2 bilangan pokok yang berbeda dan pangkatnya hanya 1. Maka berlaku A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian yang terakhir, A dibagi B dipangkatkan M. Maka sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini adalah sifat-sifat untuk bilangan berpangkat, bilangan bulat positif. Selanjutnya, bilangan berpangkat yang pangkatnya 0 dan pangkatnya bulat negatif. Sini lihat, A pangkat 0 sama dengan 1. Ini berlaku untuk berapapun bilangan pokoknya. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, bilangan berapapun, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya selalu 1.
Kemudian, bilangan dengan pangkatnya negatif. A pangkat negatif N. Bentuk ini sama dengan 1 per A pangkat N. Syaratnya, A tidak boleh sama dengan 0. Berikutnya, bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Bilangan rasional dan irasional. Ada yang pernah mendengar bilangan rasional atau bilangan irasional? Apa perbedaannya? Kita lihat sama-sama. Di sini dijelaskan bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan rasional merupakan gabungan dari bilangan bulat, 0, dan pecahan. Contohnya, negatif 5, 0, 1 per 2, 3, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, akar 2, akar 5, pi, dan lainnya. Bilangan-bilangan tersebut, jika dihitung dengan menggunakan kalkulator, akan menghasilkan bilangan desimal yang berulang. Misalnya, akar 2. Ketika kalian menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah 1,441421356 kemudian balik lagi 4142 dan seterusnya. Itulah yang membedakan bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional dapat dibentuk dalam A per B, sedangkan bilangan irasional tidak dapat dibentuk dalam bentuk A per B. Selanjutnya, menyederhanakan bentuk akar. Di sini ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan ketika akan menyederhanakan bentuk akar. Langkah-langkahnya, yang pertama, faktorkan bilangan yang ada di bawah tanda akar menjadi bentuk perkalian dua bilangan. Salah satu faktor adalah bilangan kuadrat selain 1. Sedangkan faktor yang lain adalah bilangan yang sudah tidak memuat faktor bilangan kuadrat. Langkah yang kedua, tentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat. Dan yang terakhir, hasil penyederhanaan adalah perkalian sebuah bilangan rasional dan bentuk akar. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat contoh-contoh soalnya. Menyederhanakan bentuk akar, contohnya. Yang pertama, akar 75. Kita buat dulu, 75 ini kita pecah menjadi dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Di sini ada 25 dan 3. Yang termasuk bilangan kuadrat adalah 25. Maka 25 diakarkan hasilnya 5 dan 3 karena bukan bilangan kuadrat, maka hasilnya tetap akar 3.
Maka akar 75 bentuk sederhananya adalah 5 akar 3. Yang kedua, 5 akar 45 kita sederhanakan menjadi 5 akar 9 kali 5. Kenapa 9 kali 5? 9 kali 5 adalah perkalian dari hasilnya 45. Karena 9 dikali 5 hasilnya 45. Dan salah satu dari dua bilangan ini adalah bilangan kuadrat, yaitu 9. Artinya, karena 9 bilangan kuadrat, maka dapat kita akarkan menjadi 3. Sedangkan 5 bukan bilangan kuadrat, maka tetap di dalam bentuk akar. Maka hasilnya adalah 15 akar 5. 15 dari mana? Dari 5 dikali 3 dan akar 5-nya masih tetap. Selanjutnya, mengubah bentuk akar. Bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan dan sebaliknya. Akar A sama dengan A pangkat 1/2. Artinya, akar A dirubah menjadi A pangkat 1/2. Ini dari bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Contoh lainnya, A pangkat 2 diakarkan 3 sama dengan A pangkat 2/3. Atau akar pangkat 3 dari A pangkat 2 kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan, maka hasilnya A pangkat 2/3. Maka bentuk umum untuk bilangan berbentuk akar adalah akar pangkat n, A pangkat n adalah A pangkat n/n. Selanjutnya, itu adalah materi untuk pertemuan yang pertama. Kalian bisa juga melihat buku paket yang kalian punya, dan berikut ini ada latihan soalnya. Ini latihan soal. Yang pertama, tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Kemudian tentukan bilangan pokok dan pangkatnya. Ada nomor 1 sampai dengan 5. Kemudian yang kedua, ubahlah bentuk pangkat pecahan berikut ke bentuk akar. Dan yang terakhir, ubah bentuk akar berikut ke bentuk pangkat pecahan. Kalian kerjakan di buku catatan kalian. Ya. Baiklah. Untuk pertemuan yang pertama cukup sekian. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian saat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.